Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah film, yaitu film Narcos. Film Narcos sendiri diangkat dari kisah nyata seorang bandar narkoba terbesar di dunia, yaitu Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pablo lahir pada tanggal 1 Desember 1949. Dia adalah seorang gembong narkoba dan pengedar narkoba yang berasal dari Kolombia. Kartelnya, pada puncak karirnya, diperkirakan mencapai 80% dari kokain yang diselundupkan ke Amerika Serikat. Memberikan pendapatan pribadi yaitu senilai 21,9 miliar US dollar dalam waktu setahun. Dia sering juga disebut sebagai raja kokain. Dia adalah kriminal terkaya dalam sejarah, dengan kekayaan bersih yang diketahui mencapai 30 dolar US dollar pada awal 1990-an. Itu membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di dunia pada masa jayanya. Pablo lahir di Rio Negro, Kolombia, dan dibesarkan di Medellin di dekatnya. Setelah sempat belajar di Universitas Autonoma Latinoamericana di Medellin, dia keluar tanpa gelar dan mulai terlibat dalam kegiatan kriminal yang melibatkan penjualan rokok selundupan bersama dengan tiket lotre palsu dan berpartisipasi dalam pencurian kendaraan bermotor. Pada 1970-an, ia mulai bekerja untuk berbagai penyelundup barang ilegal. Dia sering menculik dan menahan orang untuk tebusan sebelum mulai mendistribusikan bubuk kokain dia sendiri. Serta dia membangun rute penyelundupan pertama ke Amerika Serikat pada tahun 1975. Infiltrasinya ke pasar narkoba Amerika Serikat diperluas secara eksponensial karena meningkatnya permintaan untuk kokain, dan pada tahun 1980-an diperkirakan bahwa 70-80 ton kokain dikirimkan dalam Kolombia ke Amerika Serikat secara bulanan. Jaringan narkoba itu umumnya dikenal sebagai Kartel Medellin. Ia sering bersaing dengan kartel saingan dalam negeri dan luar negeri yang mengakibatkan banyak pembantaian dan kematian polisi, hakim, penduduk setempat, serta politisi terkemuka. Lalu, pada tahun 1982, Pablo terpilih sebagai anggota alternatif dari Kamar Perwakilan Kolombia, yaitu sebagian bagian dari Partai Liberal Kolombia. Melalui ini, dia bertanggung jawab untuk pembangunan banyak rumah sakit, sekolah, serta gereja-gereja di Kolombia Barat, yang memberikannya popularitas dalam gereja Katolik Roma lokal, serta dengan penduduk setempat dari kota-kota yang sering dikunjunginya. Namun, Pablo telah difitnah oleh pemerintah Kolombia dan Amerika Serikat karena eksploitasi kekuasaan politiknya yang mengakibatkan Kolombia menjadi ibu kota pembunuhan dunia. Pablo ditembak dan dibunuh oleh polisi nasional Kolombia di kampung halamannya 24 jam setelah ulang tahun ke-44-nya. Ada yang bilang bahwa Pablo Escobar ini meninggal karena bunuh diri, karena ia pernah berkata jika ia dalam keadaan yang sangat terdesak, maka ia akan menembak telinganya. Saat itu juga ditemukan bahwa ketika Pablo Escobar meninggal, terdapat juga bekas tembakan di telinganya, meskipun ada tembakan di beberapa anggota tubuh lainnya. Tetapi banyak juga orang percaya bahwa Pablo Escobar ini tidak bunuh diri, melainkan ditembak karena sudah dikepung oleh petugas kepolisian. Kalau menurut aku sendiri, Pablo Escobar ini dibunuh karena bisa saja ia terkena tembak bagian telinganya ketika dalam proses pengejaran. Bagaimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya pendapat kalian. Sekian review singkat film Narcos dari saya. Apabila kalian ingin lebih tahu tentang film ini, kalian bisa menonton di web streaming atau aplikasi film kesayangan kalian. Terima kasih.